singkat tentang bagaimana tokoh yang kita bincangkan, yang kita ingin paparkan pandangan-pandangannya. Tentu latar belakang pemikir itu menjadi satu landscape untuk menempatkan pandangan-pandangan ini secara utuh, secara historis gitu. Kenapa? Karena seringkali kita mengutip misalkan pandangan-pandangan filsuf tapi tidak mengetahui latar belakangnya, atau ada konsep mungkin kita tidak terima, ternyata kita bisa menemukan titik terangnya atau terkaitannya ketika kita mengetahui latar belakang tokoh tersebut gitu. Nah, kemarin kita sudah berbincang tentang sederhana berasal dari hal-hal yang sangat sederhana, sebagaimana kebahagiaan bisa diperoleh dengan sangat sederhana, sebagaimana pengandaian Russell dalam pembuka buku ini tentang kebahagiaan itu cukup bagi binatang ketika sudah mampu memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan minumnya, kira begitu. Nah, saat ini minta maaf ya, agak ribut karena memang di kampung alami gitu, kira begitu. Nah, dalam buku ini dikutip Russell, saya mengutipnya, saya memindahkannya, bahwa seringkali kita mengandaikan bahwa kebahagiaan itu bisa ditempuh ketika kita bisa memiliki materi yang banyak, memiliki harta atau status sosial, bahkan kekayaan dan kekuasaan gitu. Saya kutip bahwa ini persis yang saya tanda merah ya, ada tanda merahnya, bahwa untuk apa kita semua ini mengejar untuk menjadi kaya, padahal yang kaya itu sendiri tidak bahagia gitu. Jadi satu pandangan yang tentu tidak terlalu bersahabat dengan orang-orang yang mematok atau memfinalisasi makna kebahagiaan itu pada hal-hal yang dikejar secara material gitu. Kenapa ini penting? Karena bagi Russell, kebahagiaan itu ya seringkali dikungkung atau dikurung atau dimaknai tunggal ya, dan diidentikan dengan hal yang sifatnya material, sehingga orientasi hidup kita ini selama diarahkan kepada pencapaian sisi material untuk mencapai kebahagiaan. Tapi bagi Russell, begitu banyak orang yang telah mencapai yang kita imajinasikan, yang kita harapkan sebelumnya, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan status, tetapi pada akhirnya dia juga tidak memperoleh kebahagiaan. Ini menarik kalau kita mencoba untuk melihat survei-survei tentang indeks kebahagiaan, indeks of happiness gitu. Ternyata justru kebahagiaan tertinggi, saya menemukan data ini setelah saya membaca bukunya Harari, 21 Lesson, bahwa ditemukan satu daerah dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi di dunia itu di sebuah daerah kecil di Israel, dengan aktivitas masyarakatnya hanya menghafal kitab suci. Tentu yang dimaksud Harari adalah kelompok masyarakat Yahudi Ortodoks yang pekerjaannya sehari-hari hanya belajar teks-teks suci gitu. Ternyata dari riset yang disebar di seluruh dunia, daerah itu yang menunjukkan bahwa indeks of happiness-nya itu yang paling tinggi gitu. Bukan negara-negara maju atau negara-negara berkembang. Ini menarik karena juga Russell menyinggung tentang sebagai orang yang lahir di lingkungan kelas atas dan tinggal di perkotaan, Russell banyak mencermati bagaimana penderitaan itu justru lahir di negara-negara berkembang, khususnya di perkotaan gitu. Ini kan menjadi satu titik yang bisa menampar cara pandang kita tentang atau cara pandang masyarakat pada umumnya tentang pemaknaan kebahagiaan gitu. Bahwa sesuatu yang nampak indah bagi kita, sesuatu yang nampak mewah bagi kita, kita sudah mengandaikan bahwa di sana ada kebahagiaan. Tapi justru bagi Russell, dia menemukan titik-titik ketidakbahagiaan pada konteks masyarakat semacam itu. Jadi memang juga di buku ini disampaikan sebenarnya bahwa Russell banyak memotret ya, Bertrand Russell itu banyak memotret
ketidakbahagiaan itu pada masyarakat perkotaan, khususnya pada lebih dominan atau lebih prioritas pada negara dunia ketiga atau negara berkembang, ya, negara berkembang dan negara maju, ya begitu. Ini penting. Juga selain riset yang ada di buku Harari itu, riset-riset memang index of happiness itu justru lebih banyak ditemukan di daerah-daerah atau negara Skandinavia gitu, seperti Norwegia gitu. Justru di negara-negara yang kebanyakan, ya kalau dari sisi beragama secara ontologis, bahwa dia disebut sebagai negara-negara ateis gitu, tidak percaya agama sebagaimana agama formal yang kita lakukan gitu. Justru di situ tingkat kebahagiaan tinggi. Ini kan menjadi satu hal yang paradoks gitu, bahwa agama akan membawa kita kepada kebahagiaan. Justru data riset menunjukkan bahwa kebahagiaan itu justru ditemukan lebih banyak pada negara-negara yang justru tidak mempercaya agama, ya kan? Sebenarnya ini bisa kita bisa kita pertanyakan kembali, bisa kita konfirmasi. Konfirmasi yang saya maksud adalah ini adalah cambukan bagi kita, bukan pada agama gitu, tapi cambukan bagi kita bahwa ada yang bermasalah. Sepertinya ada yang bermasalah dari cara kita beragama, bukan agama itu, tapi cara kita memahami agama. Kenapa? Karena andai kan demikian, misalkan di sampel semacam itu negara-negara muslim, ya, dalam tanda kutip negara muslim yang paling tinggi indeks kebahagiaan, tapi kan data riset menunjukkan ya, tidak demikian. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa ada yang bermasalah bukan agamanya, tetapi cara kita memahami agama gitu. Karena agama itu sendiri sudah final, tapi kita dalam beragama sepertinya terus mengejar proses menjadi. Sebagaimana Bertrand Russell juga sepertinya juga mengalami proses pencarian yang akhirnya pada detik-detik usianya melakukan pengakuan, semacam pengakuan bahwa ketika dia ingin memilih agama, dia akan mengikuti jejak agama yang diajarkan oleh Ali Shariati, kira-kira begitu. Itu sangat penting, bahwa konteks penderitaan yang kerap ditemukan oleh Bertrand Russell itu justru ada di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Dalam kalau kita menghubungkan secara sosiologi dan sains, dimungkinkan ya bahwa kota diidentikan dengan sebuah corak masyarakat dengan proporsi percepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan itu sekiranya masyarakat perkotaan itu memungkinkan untuk tidak memiliki waktu berkontemplasi, tidak memiliki waktu untuk mengevaluasi dirinya lebih utuh gitu. Bukan hanya mengevaluasi karir ya, tetapi bagaimana dia mengevaluasi keberadaannya atau kehadirannya di dunia ini. Karena posisi Bertrand Russell memang tentang pandangan hidup atau makna hidup, bukan yang sifatnya hal-hal yang melekat setelah kita ada di kehidupan sehari-hari, misalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebabnya ada data juga yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan tingkat stres yang tinggi itu justru juga ditemukan di perkotaan gitu. Jadi sangat terkait bahwa karena kecepatan itu, target pekerjaan yang tidak tercapai, kompetisi yang sangat tinggi, mentalitas yang tidak mewadahi, sehingga memungkinkan terjadi banyak hal. Jadi percepatan dan kompetisi yang kian sengitnya atau kian kompleksnya, kian beratnya tidak ditopang oleh mentalitas yang memadahi, kira begitu. Sehingga sangat rawan, sangat rentan untuk terjadi gejala-gejala kelainan psikis gitu, stres dan lain sebagainya gitu. Makanya orang-orang di kota lebih banyak ditemukan stres dibanding orang-orang di pedesaan, karena itu tadi. Nah, itulah sebabnya juga sehingga banyak pada akhirnya ya kita menemukan ada kecenderungan juga tiba-tiba orang-orang kota lari belajar agama. Ada juga kasus-kasus macam itu, lari belajar tasawuf. Tapi
ini mungkin lebih identik seperti yang di apa ya, tidak sepenuhnya bahwa dia akan di apa ya, dia melakukan itu karena proses pencariannya, tapi itu adalah bentuk keterlemparan mungkin, atau dia bertabrakan atau berhadapan dengan situasi dan tidak bisa dihadapi, sehingga ilmu filsafat, ilmu tasawuf atau agama yang sedang digelutinya itu hanya sebentuk candu atau pelarian. Itu mungkin lebih ke sana dibanding kalau kita melihat bahwa itu adalah proses pencarian. Tetapi tentu ini tidak bisa disederhanakan semacam itu, kira begitu. Nah, kita lanjut. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa paling tidak Bertrand Russell itu menyebutkan di dalam bagian pertama ini tentang sebab ketidakbahagiaan, ada 3 hal yang menurut Russell yang bisa membawa kita menjadi tidak bahagia. Yang pertama adalah kegagalan kita dalam memahami dunia. Nah, sebenarnya hampir semua jalan ya, apakah jalan sufi, apakah jalan filsafat atau jalan yang lainnya, kebudayaan misalkan, tentu selalu berkaitan untuk memperoleh kebahagiaan dengan pandangan hidup. Makanya Bertrand Russell menempatkan hal yang paling utama yang menyebabkan orang-orang tidak bahagia adalah kegagalan dalam memahami dunia, kira gitu. Nah, yang kedua menurut Russell etika hidup gitu. Jadi sebenarnya kegagalan itu, kalau misalkan kalau kita orientasikan bahwa keberhasilan kita ada sebuah semacam istilah bahwa hari esok itu ya hari ini sebenarnya. Maksudnya itu ya apa yang kita jumpai pada titik tertentu di esok hari sebenarnya adalah proses akumulasi yang tidak terputus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi dia akumulasi gitu. Jadi apa kita saat ini sebenarnya itu akan tergambar, itu yang akan terbawa pada diri kita di masa yang akan datang. Sehingga etika hidup itu menjadi satu kesatuan yang berakumulasi akan membentuk kita seperti apa kemudian hari. Yang ketiga menurut Bertrand Russell yang menyebabkan kita menderita karena kebiasaan yang salah. Sebenarnya 3 hal ini bukan sesuatu yang terpisah. Kalau saya melihatnya bahwa antara pandangan hidup, antara etika dan antara kebiasaan itu satu kesatuan. Etika dan kebiasaan itu bagian yang terstimulasi dari pandangan kita gitu, bagian daripada cara kita memahami dunia. Makanya ini yang justru tidak banyak digemari gitu, bahwa pekerjaan-pekerjaan untuk mencari makna esensial atau makna hakikat pada kehidupan ini justru itu yang tidak terlalu diperhatikan. Padahal menurut Russell ini yang paling penting gitu untuk dipahami ketika kita ingin menghendaki memperoleh kebahagiaan gitu, untuk memperoleh kebahagiaan itu sendiri. Nah, karena Russell tidak melihat bahwa kebahagiaan itu ditempuh karena kekuasaan, kekayaan, status dan lain sebagainya, maka dia tidak menempatkan itu sebagai faktor. Kenapa? Karena justru jadi saya juga tidak ingin menyatakan bahwa yang kaya penyebab kemiskinan, yang kaya penyebab penderitaan, bukan itu. Tapi cara kita memahami saat kita kaya dan cara kita memahami saat kita miskin misalkan. Karena orang yang memperoleh kekayaan juga tidak sedikit yang justru bersamaan dengan itu dia merangkul penderitaan yang berkelanjutan gitu, merangkul penderitaan yang luar biasa gitu. Ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa begitu banyak orang kaya yang sudah kaya sebenarnya, tapi terus menumpuk kekayaan itu dan keinginannya untuk menumpuk itu terus, sehingga dia bertemu dengan kondisi yang tidak diharapkan, misalnya kebangkrutan dan sebagainya. Atau pada saat dia kaya, dia hanya kaya ketika dipotret oleh orang lain. Maksud saya begini, kita memandang orang kaya itu bahagia saat kita melihat dari posisi kita yang saat tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang itu.
misalkan mau memakai mobil Alphard atau punya rumah yang mewah, pekerjaan yang luar biasa, dan segala hal yang sifatnya melekat pada diri seorang yang mengangkat strata sosialnya, kira begitu. Kita kan seringkali melihat bahwa kekayaan itu yang dimiliki seorang itu penyebab dia bahagia saat kita memandang itu, tapi kita tidak sadar bahwa memungkinkan dan sangat memungkinkan, dan sudah banyak kasus bahwa yang kita lihat itu tidak menjamin bahwa dia menikmati kebahagiaan itu. Jadi belum tentu orang yang kita anggap setelah memiliki segalanya dalam perspektif kita sesuai dengan yang kita harapkan, misalkan dari sisi material, setelah memiliki itu orang itu merasakan kebahagiaan. Bisa jadi justru saat posisi itu justru dia dipenuhi dengan berbagai macam kegelisahan yang kita tidak rasakan kegelisahan itu, gitu. Misalkan cicilannya, perusahaannya yang ada di titik nadir, diancam kebangkrutan, anaknya mungkin yang punya kebutuhan yang tinggi, gaya hidupnya sendiri yang harus dicitrakan sebagaimana kelas sosialnya, itu juga sebagai sebuah problem. Itu juga sebagai sebuah sebab-sebab orang menderita gitu. Jadi kalau saya meminjam istilahnya Jacques Lacan, bahwa kita sering yang kita maksud, yang kita hasrati itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak miliki, dan saat kita memiliki sesuatu itu sebenarnya hasrat untuk memilikinya itu sudah hilang. Maksudnya gini, sederhananya bahwa saat kita tidak memiliki kendaraan motor, kita mengimajinasikan bahwa saat kita memiliki kendaraan motor kita akan bahagia. Tapi saat kita memiliki kendaraan motor ternyata kita menghendaki yang lain gitu. Kita justru menghendaki mobil gitu. Nah, saat menghendaki mobil, saya tidak kaya memiliki motor, nanti saat memiliki mobil saya akan merasakan kebahagiaan yang saya inginkan gitu. Tapi saat memperoleh mobil juga sama gitu, peroleh rumah, jabatan, pekerjaan, dan sebagai tabungan, justru kita belum tentu merasakan kebahagiaan. Karena kalau kita menggunakan perspektif Lacan tadi, bahwa kita menghendaki sesuatu hanya saja karena kita tidak memilikinya. Saat kita memilikinya, hilang hasrat kita terhadap sesuatu itu. Nah, makanya ini menjadi sangat adil kalau saya pakai misalkan perspektif Lacan dalam menilik pandangan kita dalam melihat orang bahagia karena faktor ekonomi misalkan. Kenapa? Karena saat orang memiliki sesuatu yang dimilikinya saat itu, justru saat itu dia akan menghendaki jauh lebih tinggi. Karena dia menghendaki jauh lebih tinggi, maka kegelisahannya jauh lebih berat, kira-kira gitu. Jadi kalau kita menghendaki dari sepeda ke motor, kita melihat orang yang naik motor, saya akan bahagia. Tapi bagi sama dengan orang yang kaya, dia akan menghendaki selalu yang di atasnya. Makanya disitulah posisi bagi Bertrand Russell untuk tepat dalam memberikan pemaknaan terhadap memahami hidup gitu. Karena jadi kita jangan sampai mengartikan bahwa saat memiliki kekuasaan, kekayaan, status itu sebab penderitaan. Bukan begitu maksud Bertrand Russell. Tapi maksudnya cara kita memahami posisi kita pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi yang miskin pun juga akan merasakan penderitaan yang sama meskipun tidak memiliki harta kekayaan, ketika dia tidak mampu memberikan pahaman atau mendudukan pahaman yang benar terhadap posisinya gitu. Misalkan si miskin yang menghendaki sesuatu yang tidak realistis, misalkan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya, padahal kondisinya tidak secara realistis, rasional tidak mampu mencapai itu, juga penderitaannya sangat luar biasa gitu. Kalau misalkan orang kaya yang korupsi, banyakkan korupsi misalkan, itu penanda bahwa dia tidak bahagia dengan kekayaan yang dimiliki. Sama dengan orang miskin ya, yang melakukan aktivitas perampokan dan lain sebagainya, itu juga menandakan bahwa dia tidak memahami atau tidak bersyukur dengan posisinya. Memang sebenarnya juga Russell bicara tentang rasa syukur. Di buku ini Russell juga menyinggung tentang bagaimana pentingnya bersyukur gitu. Kalau kita misalkan menghubungkan tentang ini, bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa ketika bersyukur niscaya akan dilapangkan rezekinya gitu.
ditambah rezekinya. Sebenarnya tanpa ditambah pun ketika orang bersyukur, sebenarnya itu sudah terasa tertambah gitu. Sebaliknya justru orang yang memiliki hal yang lebih yang diinginkan sebelumnya, ketika tidak bersyukur justru mungkin dia merasa berkurang. Gitu. Ini kan penting bahwa memiliki dan tidak memiliki bukan kunci yang disampaikan Rasul sebenarnya, tetapi bagaimana kita memahami saat kita memiliki dan bagaimana kita memberikan sebuah pengertian atau makna saat kita tidak memiliki. Itu sebenarnya poin pentingnya kira gitu. Kenapa? Karena ya saat memiliki dan kita tidak bersyukur pada apa yang kita miliki juga akan sia-sia. Begitupun sebaliknya, di posisi yang seharusnya kita sudah bersyukur di tahap ini kita tidak bersyukur, ya karena kita menghendaki di atasnya lagi, kita juga tidak akan merasakan bahagia. Contoh kecilnya misalkan yang seperti yang saya alami gitu. Sebelum saya misalkan lulus jadi dosen, misalkan terangkat jadi dosen, dulu saya berpikir bahwa kalau jadi dosen terangkat saya akan bahagia karena saya sudah memiliki pekerjaan itu. Nah, di saat ini, saat lulus, apakah persis sama dengan yang saya pikirkan sebelumnya? Ternyata tidak. Kalau kita mengikut kepada kecenderungan pandangan masyarakat umum. Kenapa? Karena selalu cepat yang dipikirkan punya rumah, yang cepat naik pangkat, yang dipikirkan adalah sertifikasi, yang dipikirkan adalah menikah dan lain sebagainya. Jadi belum juga kita merasakan apa yang kita syukuri saat yang lalu atau apa yang kita inginkan yang lalu, kita sudah menghadirkan sumber-sumber penderitaan yang lain. Sebagaimana Schopenhauer mengatakan bahwa sumber dari penderitaan adalah keinginan. Jadi kita belum sempat untuk mensyukuri apa yang kita peroleh saat ini, kita sudah menghendaki yang lain gitu. Mirip dengan sekelakong tadi. Itu sebabnya jadi penting untuk memberikan pemaknaan terhadap setiap pencapaian-pencapaian. Karena jangan sampai pencapaian itu tidak akan bermakna, tidak akan berarti bagi kehidupan kita. Tidak bermakna untuk memberikan kontribusi happiness itu tadi. Memberikan kontribusi makna bahagia pada kita. Jadi kalau ada orang kapan dan lain sebagainya, ya saya harus menikmati. Bukan berarti saya tidak ingin itu, ya, tapi saya tidak ingin memberikan ruang sebesar-besarnya atau tidak ingin membiarkan keinginan-keinginan itu menguasai diri saya. Karena kalau keinginan itu menguasai diri saya, bisa jadi saya tidak menikmati apa yang saya peroleh saat ini. Gitu. Nah, itulah pentingnya bersyukur bagi hidup. Menurut Russell dan menurut kita semua yang memahami sama dengan itu. Jadi kalau teman-teman mau mau merespon, saya sangat berharap kalau ada respon. Tadi ada saya lihat Karida dan lain-lain sebagainya, bisa kita respon saja. Bagi Russell bahwa karena Russell ini pada masa kecilnya dia merasa sangat muak terhadap dirinya. Itulah sebabnya Russell bisa disebut di masa-masa kecilnya itu ada semacam kegelisahan. Ya mungkin kalau psikolog lihat sebagai gangguan psikologis. Kenapa? Karena dia merasa muak terhadap dirinya. Tetapi karena dia kemuakan itu dia mencari penjelas dari apa yang digelisahkan. Gitu. Misalkan diuraikan dalam buku ini tentang kita menghendaki untuk menjadi kaya. Setelah kaya kita ingin membiayai sekolah atau menyekolahkan anak kita di sekolah yang bagus. Begitu seterusnya, anak kita yang jadi tua akan menyekolahkan anaknya kita dan seterusnya. Jadi bagi Russell itu tidak ada habisnya. Dan apakah itu cukup untuk memberikan kebahagiaan atau makna bahagia dalam diri kita? Itu ini menjadi satu pertanyaan yang seharusnya dihadirkan dalam diri sebelum kita menghendaki hidup yang seperti itu, bahwa menjadi kaya, tapi pada akhirnya menjadi kaya juga menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Dan apakah kita telah memperoleh kebahagiaan dalam hal itu? Dengan riset-riset yang dijelaskan tadi, tentu itu bisa terkonfirmasi tidak benar, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa disimbolkan dari sisi materi. Tetapi yang aneh menurut Russell, ya, bahwa manusia terus melanjutkan kebiasaan itu. Makanya dia menyinggung tentang
tiga poin tadi, bahwa kebiasaan adalah salah satu sebab kita mengalami penderitaan. Itu karena kita membiasakan diri memang untuk mengorientasikan hidup seperti itu. Kita sudah membuat kerangka bahwa sukses itu seperti ini gitu. Minta maaf bahwa dalam beragama pun terkadang hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesuksesan itu. Ini kan satu satu hal yang ya bisa maksudnya bisa diterima dalam hal dalam proses memahami agama, tetapi ya bagi saya mungkin itu perlu ditilik ulang bahwa apakah benar sebagaimana yang kita inginkan, bahwa agama hanya dimanfaatkan untuk memperoleh kesuksesan dunia. Kalau kita periksa doa-doa kita dalam meriksa doa-doa kita dalam keseharian, kalau kita kuliti satu-satu, bisa saya doanya dipenuhi dengan permintaan duniawi. Apakah Tuhan menghendaki sepenuhnya ketika kita berhadapan dengan dirinya, yang kita minta adalah bukan dirinya tetapi sesuatu yang lain. Yang kita minta adalah kesuksesan kita. Ini sangat berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh para sufi ya, yang tidak menjadikan hal yang materi sebagai tujuan, bahkan mencoba untuk menyederhanakan dirinya sedemikian mungkin untuk mendekatkan diri pada Tuhan, kira-kira begitu. Karena juga ada banyak orang yang memang berupaya untuk menghindari berbagai macam kekayaan hanya untuk mencicipi nikmatnya yang batiniah, kira-kira begitu. Ada banyak kira-kira begitu. Nah, ada hal yang lain yang disampaikan oleh Russell tentang satu masalah yang seringkali juga menjadi sumber derita pada diri kita. Apa itu yang disebut Russell, narsis dan selfish gitu. Narsis dan selfish. Jadi keinginan untuk menonjol berlebih gitu. Ingin menampakkan diri secara berlebih, ingin menunjukkan bahwa diri kita lah, atau aku atau saya lah ya. Kalau ada kesuksesan tiba-tiba saya karena saya. Ini kan saya teringat dengan percakapan dengan salah satu senior yang mengkritik atau tidak menyenangi pimpinannya hanya karena pimpinan itu seringkali menggunakan terminologi saya atau kata saya gitu. Saya seringkali juga menyampaikan dan bercakap pada teman bahwa ketika pemimpin itu seringkali menggunakan kata saya, itu adalah pintu masuk pemimpin itu akan menjadi otoriter, atau satu penanda ya, yang bisa kita hipotesakan bahwa memungkinkan dia berpotensi untuk berlaku otoriter. Kenapa? Karena saya itu akan menunjuk segala pencapaian itu pada dirinya sendiri gitu. Makanya ada banyak orang yang pada akhirnya ketika menempati posisi sosial tertinggi dalam strukturnya, dalam kelompoknya, dalam organisasi, instansi atau perusahaannya, selalu menggunakan istilah saya. Ketika ada keberhasilan, dia akan menunjuk dirinya, dan ketika ada kesalahan, dia akan menunjuk yang lain. Ini hukum yang orang sudah tahu pada umumnya, kira-kira begitu. Nah, menurut Russell, orang-orang yang semacam ini gitu, yang gila hormat ini, orang-orang yang sangat cinta akan kekuasaan, kalau menggunakan istilah Nietzsche itu need of power gitu, kehendak untuk memperoleh atau desire, hasrat yang berlebih untuk mencapai kekuasaan gitu. Nah, orang-orang semacam ini ketika ditinggalkan kekuasaan ini juga akan bermasalah. Saat misalkan dia menghendaki kekuasaan sangat berlebih, orang-orang semacam ini saat ditinggalkan kekuasaan dia juga akan mengalami penderitaan yang berlebih, karena dia akan kehilangan penghormatan sebagaimana ia dihormati sebelumnya saat dia masih menjabat misalkan di saat itu. Kenapa bisa demikian? Karena memang dia juga berkontribusi membuat situasi, mengkondisikan lingkungannya, orang menghargainya karena jabatan itu.
Sehingga setelah jabatan itu tidak ada, orang juga tidak akan menghargai karena dia sendiri yang mensituasikan itu. Itu. Kalau dalam filosofi Bugis mungkin rupa tahu, bukan tahu gitu. Karena kalau rupa tahu maksudnya rupanya itu banyak. Orang berupa karena harta, orang berupa karena jabatan, orang berupa karena kekuasaan. Tapi orang tidak mengenal di balik rupa itu ada tahu. Tahu itu yang hakikat kita sebenarnya. Kalau dalam filosofi Bugis kalau dihubungkan dengan ini kira-kira begitu. Nah, sekira itu beberapa penggalan-penggalan yang disampaikan Russell di bagian akhir. Jadi saya memang karena tidak bisa menyelesaikan sekali pembahasan ini di bab 1, jadi saya mencukupinya untuk hari ini, melanjutkan kemudian melanjutkan kemarin. Insya Allah besok kalau kita melanjutkan, insya Allah kita akan membahas bab 2 tentang ini. Yang saya janjikan sebenarnya cuman saya membaca kemarin lanjutannya bab 1, ternyata masih ada beberapa hal yang penting untuk kami uraikan kembali gitu. Dan kedua, besok kita akan bahas ini tentang ketidakbahagiaan Bironik gitu. Jadi ini betul-betul saya hanya share bacaan dan coba untuk mengelaborasi bacaan ini ya. Karena tentu ada banyak macam yang luput. Itulah sebabnya saya tadi memanggil untuk bisa dikomentari, memanggil untuk bisa ditanggapi, bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mau sharing, ada hal yang keliru yang saya sampaikan, ada hal yang tidak sebagaimana Anda pahami tentang buku ini gitu, silakan. Ini bukunya Bertrand Russell ya, tentang filosofi hidup bahagia. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri tentunya. Jadi buku ini hemat saya meskipun dia adalah filosofi tentunya, tetapi dia sangat mudah dicerna karena bahasanya bukan bahasa filosofi yang struktur. Kalau orang belajar filosofi konsep-konsep, bukan itu. Tapi sebenarnya buku ini terjemahan ya, buku ini itu sangat sangat sederhana sehingga bisa dipahami oleh banyak hal. Itu sebenarnya sehingga teman kemarin berkomentar bahwa mudah dicerna. Memang bukunya yang mudah dicerna, mudah dijelaskan sehingga juga tidak menyulitkan, semua kalangan bisa membacanya gitu. Sekira sekian untuk ini. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, tidak ada yang mau menambahkan, Karida mungkin kalau mau menambahkan, mau memprotes atau apa, ada hal yang keliru yang saya sampaikan, silakan. Di sini ada kutipan ya. Buku ini selalu kalau ada, jadi buku ini kalau ada hal-hal yang penting dia coba untuk memberikan bold gitu. Nah, bold di bagian akhir di bab 1 ini dituliskan oleh Russell, meskipun saya tidak jelaskan tadi, keberhasilan dalam berkarya bergantung pada minat tulus mereka terhadap materi yang dibahas dalam karya ini. Maksudnya seringkali kita hanya memanfaatkan pekerjaan itu sebagai sebuah jembatan untuk memperoleh itu tadi, narsisme, menunjukkan bahwa kita bisa gitu. Banyak sekali orang yang menggeluti pekerjaan, sebenarnya dia tidak menyenangi pekerjaan itu, tetapi dia ingin memperoleh kesuksesan melalui pekerjaan itu. Bukan pekerjaan itu yang disenangi gitu. Misalkan begini, di dalam buku ini diceritakan tentang seorang pelukis yang berhasrat sekali untuk sukses gitu, tetapi tidak menyukai tidak menyukai pekerjaan lukisan. Karena dia tidak menyukai pekerjaan melukis, sehingga dia luput, dia tidak sempat untuk memperhatikan hal-hal yang semestinya dia kembangkan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pekerja seni, sebagai pelukis. Misalkan mencari model-model mengembangkan kapasitas tulisan, mengembangkan nilai dan pesan tulisan, mengupdate
perkembangan paradigma atau aliran-aliran lukisan gitu. Dia luput melihat itu, atau dia luput untuk menempatkan itu sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Karena memang dia tidak melihat menjadi pelukis itu menjadi penting, tapi menjadi sukses itu yang penting bagi dia, sehingga melukisnya ini diabaikan. Sehingga pada akhirnya menurut Russell, orang semacam ini tidak akan memperoleh, tidak ada yang membeli, pada akhirnya tidak ada yang menghargai karyanya. Kenapa? Karena tadi karya itu kan harus ditopang dari upaya untuk mengupgrade, harus ada kebiasaan untuk mengupgrade diri, peka terhadap pekerjaan gitu, apa-apa yang kurang terhadap apa yang kita karyakan gitu. Nah, dia luput melihat itu karena yang diimajinasikan selalu hasratnya untuk sukses, hanya menggunakan itu gitu. Pada akhirnya karyanya pun tidak dihargai orang. Karena karyanya tidak dihargai orang, dia tidak berkembang, dia gagal. Dan menurut Russell, orang-orang semacam ini tidak sedikit yang menghujat pekerjaannya gitu. Jadi karena dia gagal di pekerjaan itu, dia gagal tidak mencapai kesuksesan. Contoh tadi karena pelukis, dia menghujat pekerjaan pelukis, bahwa pekerjaan pelukis tidak cocok dengan dirinya misalkan. Padahal itu adalah kesalahan besar menurut Russell. Kenapa? Karena bagaimana Anda mau sukses menjadi pelukis gitu, karena sedangkan Anda tidak menyenangi, Anda gagal untuk mengembangkan diri Anda sebagai pelukis, karena semata-mata hanya memanfaatkan lukisan itu untuk mengangkat nama besar, membesarkan nama Anda. Padahal andaikan Anda menapikan, ya bagi Russell, andaikan kita menapikan imajinasi sukses itu lebih awal dan fokus pada mengembangkan diri dan menyenangi pekerjaan lukis itu, bisa saja yang kita tidak harapkan, kita tidak pikirkan lebih sukses daripada yang diharapkan. Kenapa? Karena kita telah memantaskan gitu. Jadi segala sesuatu itu selalu melalui proses sebab. Maksudnya sebab itu ada kepantasan gitu. Ya, kesuksesan itu harus dilewati kepantasannya. Nah, karena kita luput untuk melihat memantaskan diri karena terlalu berimajinasi untuk sukses. Bahkan pekerjaan dosen pun, orang hanya mengejar dosen karena, atau PNS pada umumnya, karena simbol dan citra PNS-nya, bukan pekerjaan sendiri sebenarnya. Apapun yang dikerjakan di dalam itu ya tidak terlalu penting, tetapi yang penting adalah bagaimana namanya itu disebut-sebut, namanya itu menjadi terangkat status sosialnya ketika dia memperoleh pekerjaan itu. Bukan pekerjaan itu dicintai, memang dia datang ke sana melamar misalkan untuk pekerjaan itu karena dia expert atau dia senang itu stylenya atau passionnya di situ. Bukan, tapi karena bekerja tidak ingin dicemooh misalkan. Bekerja ingin disebut bahwa ini disebut bahwa punya status sosial tinggi karena pekerjaan itu. Nah, ini sangat berbahaya. Ini menariknya sebenarnya karena pandangan semacam ini bisa dibawa ke semua jenis pekerjaan gitu. Bahwa semua pekerjaan yang tidak hanya dimanfaatkan untuk nama kita, selfish tadi itu yang disebut Russell, ya pasti pada akhirnya bagi Russell kita akan tidak memperoleh kedua-duanya. Kita akan kehilangan pekerjaan itu dan kita akan kehilangan kesuksesan yang diinginkan ya, gitu. Jadi memang sangat menarik. Tentu karena ya ini jadi hal yang sangat klise juga misalkan dalam, apalagi orang-orang yang awal belajar filsafat gitu, kemudian langsung disapa atau dikomentari temannya bahwa kok baca bukunya itu orang-orang Yahudi, itu Nasara gitu gitu. Nah, bagi saya siapapun penulisnya selama maknanya bisa ditarik dan itu baik, dan saya kira makna yang disampaikan tadi itu sangat senada dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Jadi memang kita terkadang luput mendengarkan kebaikan yang diucapkan oleh orang hanya karena kita melihat parasnya, atau hanya karena kita melihat kostumnya. Kita gagal untuk memperoleh hikmah dari orang hanya karena kita memprasangkai lebih dulu melalui kostumnya, melalui bajunya gitu. Sehingga kita terputus untuk memperoleh kebijakan gitu. Kan seringkali kita ini kalau
bahkan di dunia kampus, jangankan di dunia yang lain, segmen masyarakatnya, di dunia kampus saja masih banyak sekali orang-orang belajar filsafat seringkali dituduh bahwa ini akan jadi ateis dan lain sebagainya. Hemat saya sampai saat ini belum ada orang yang belajar filsafat yang saya lihat ya, kalau strukturnya benar atau paling tidak dia memperoleh hikmah-hikmah dari bacaan-bacaan itu yang kajili-jili, apa istilahnya nih, yang apa gitu, yang membuat sesuatu yang amoral dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, kalau kita mau bertanya, justru miris sekali kalau orang menggunakan baju agama kemudian justru dia mempertontonkan sikap-sikap yang tidak mencerminkan nilai daripada agama itu sendiri gitu. Ini kan sesuatu yang bisa menampar kita sendiri. Tapi entah kenapa tidak banyak orang yang sadar dengan situasi semacam itu, bahwa begitu banyak orang yang justru menjual-jual baju kostumnya ya, bahwa ini Islam dan sebagainya, tapi justru dia tidak mencerminkan nilai dari yang diajarkan oleh kostum itu tadi. Makanya saya sangat malu rasanya ketika ingin membawa nama-nama ajaran saya, nama agama saya hanya untuk ya mengklaim bahwa kebenaran ini dari agama saya gitu. Tetapi saya memang bahwa keterbukaan itu juga sesuatu yang sangat penting. Hemat awam saya bahwa setiap nabi yang ada itu selalu terbuka untuk mendengarkan pandangan orang. Nah, kita ini yang justru selalu mengeksklusifkan, cenderung hanya sekedar romantisme gitu, belajar agama secara romantik semata, tetapi nilainya terkadang diabaikan gitu. Kita hanya lebih senang mempertontonkan hal-hal yang simbolik dalam agama, tetapi luput untuk membumikan teladan-teladan nilai yang diajarkan oleh agama gitu. Ini kan sesuatu yang bisa teman-teman jawab bagi yang sering sekali bertanya bahwa kenapa selalu baca-baca filsafat. Justru yang saya hikmah yang saya peroleh ya paling tidak bisa lebih tenang memahami agama, bisa lebih ini ya, tidak tekstual, karena dalam filsafat begitu banyak begitu banyak metode yang ditawarkan agar kita lebih holistik, lebih mendalam, lebih menyeluruh, lebih radikal dalam mengkaji sesuatu, memahami sesuatu gitu. Nah, sekira itu ini ada komentar apa ya, komentar di Agus siapa? Iwan ya, sukses mendapatkan pekerjaan nanti laku itu lukisan baru dikatakan sukses, bukan karena berhasil melukis wajah kanvas. Ukuran sukses itu hasil ya Kak Sob. Tidak, itulah pentingnya gitu, itulah pentingnya memberikan makna terhadap pekerjaan. Jadi jangan sampai kita maksud saya itu implikasi ya. Maksudnya saat kita mengupgrade karena kita mencintai pekerjaan itu, karena kita memahami passion kita di situ, sehingga kita terus mengembangkan diri di situ gitu. Nah, bukan ingin dibilang kira gitu. Misalkan jadi dosen ingin dibilang, bukan. Banyak ya, minta maaf ya, mungkin banyak ya orang dalam pekerjaan banyak hal ingin dibilang, tapi dalam sisi kualitas akademik misalkan atau apa di pekerjaan lain, keterampilan tidak juga kan. Ini kan berbahaya gitu kalau kita mendahulukan label-label pekerjaan itu dibanding sesuatu yang seharusnya dilakukan ketika memiliki label itu gitu maksudnya. Persoalan ada hasil atau tidak itu sekira tidak sesederhana itu, bahwa tidak sederhana itu kita bisa menyimpulkan bahwa sukses itu harus ada hasil yang berupa konkret, itu tidak. Karena mendapatkan pengalaman lebih dari pekerjaan itu misalkan, itu juga sebagai sebuah keberhasilan kalau kita memahami itu sebagai keberhasilan. Artinya ada perubahan keterampilan memahami bahwa yang sesuatu yang saya lakukan saat ini itu tidak lebih baik, masih ada yang lebih baik, dan itu yang membuat saya gagal. Dan kegagalan ya istilahnya multi level ya, kegagalan yang tertunda, keberhasilan itu
adalah kegagalan yang tertunda. Maksudnya adalah mungkin gagal melukis 1-2 kali, tapi karena dia menyenangi itu, dia tidak kegagalan lukisan itu, dia tidak pernah berhenti. Ya, taruhlah misalkan yang seera dengan ini, saintis yang seera, fisikawan yang seera dengan Bertrand Russell. Taruhlah misalkan Albert Einstein. Albert Einstein ini kan, Einstein itu melakukan percobaan trial and error yang luar biasa seringnya gitu. Tapi tidak membuat Einstein kapok untuk melakukan percobaan. Jadi bukan hasil dalam suatu waktu tertentu sehingga kita menyatakan itu sukses atau tidak. Karena kesuksesan itu bisa dimaknai banyak hal. Karena meningkatnya pengalaman, meningkatnya mentalitas dalam menghadapi tantangan pekerjaan, itu sebuah kesuksesan. Itu tadi, selama kita menghargai apa yang kita kerjakan, kita memahami betul. Kita memahami betul apa-apa yang berubah dalam pekerjaan itu, dan itu juga adalah kesuksesan. Dan itu menurut Russell sebenarnya, bahwa memberikan pemaknaan terhadap pekerjaan itu sangat penting, karena itu akan mempengaruhi secara keseluruhan bagaimana kita memperlakukan pekerjaan kita gitu. Sama dengan agama misalnya. Jadi kalau kita memahami betul bagaimana ajaran agama itu, tidak mungkin kita tidak akan memperlakukan diri kita sebagaimana ajaran itu gitu. Jadi kalau ada orang misalkan yang kontra antara apa yang ada dalam nilai-nilai ajaran Islam, misalkan agama saya, dengan perlakunya, berarti ya bisa dibilang, simpulkan bahwa dia tidak memahami gitu. Kalau dia menyebutnya mengatasnamakan, itu bisa saja, karena mengatasnamakan kan mudah gitu. Mengatasnamakan belum berarti bahwa dia sedang mewakili sepenuhnya yang di atasnamakan, kira gitu. Dalam kehidupan sehari-hari saya kira banyak sekali perilaku mengatasnamakan, lobby misalkan atau apa mengatasnamakan, bawa proposal gitu, aktivis misalkan mengatasnamakan sesuatu, tokoh di belakangnya. Mungkin saya belum direstu atau belum diizinkan ke sana atau dan lain sebagainya. Tetapi ya lagi-lagi mengatasnamakan itu memang tidak sepenuhnya akan mewakili apa yang diatasnamakan. Gitu. Saya kira itu juga ada Guru Hang ternyata menonton ini, sangat kebanggaan tersendiri. Tentu beliau lebih hatam dan lebih paham soal ini. Saya hanya sharing saja Guru Hang yang sedang saya baca gitu, tentang filosofi hidup bahagia ala Bertrand Russell. Tanggapan dari Kakak Irwan kembali, terima kasih Kak Sob atas pencerahannya. Semoga besok lagi live butuh pencerahan tentang kritik sosial. Ya insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi juga bisa menjadi satu kritik sosial. Dan yang saya sampaikan juga tadi ya sudah banyak yang berkonotasi kritik sosial gitu, kalau kita pahami. Sekira itu untuk hari ini sudah cukup panjang, sebenarnya 15 menit saja saya targetkan tadi, tapi ya karena keasikan menjelaskan ya begitulah, sehingga kelewat waktunya. Karena waktu berbuka semakin mendekati, saya akhiri pertemuan live kita. Terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya untuk tinggal menonton. Sekira semua yang saya sampaikan itu begitu banyak kekurangan dan disadari perlu masukan dari teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menyelesaikan.